Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Angga. Di sini saya akan mengerjakan tugas seperti biasa, mata kuliah CAT dengan dosen Pak Puguh yang sudah memberikan tugas. Tapi bedanya di sini kita akan membuat etiket ya. Sekarang kita sudah menggunakan etiket, jadi kita akan membuatnya terlebih dahulu, baru kita akan menggambar desain 2D-nya. Jadi untuk yang pertama kita membuat persegi panjang dengan panjang 420 dan lebar 267. Ya, sudah. Lanjut kita akan memberikan jarak 10. Ya, sorry. 10. Kita bikin persegi panjang lagi. Kali ini panjangnya 400, lebarnya 277. Oke. Jika sudah, kita trim bagian sini. Lanjut, kita akan membuat kolom-kolomnya. Pertama kita akan membuat garis dulu. Di sini kita akan memberikan pada ketinggian 30. Ya, sudah. Lanjut kita akan membuat kolom. Di sini kita klik di sini. Kita membuat kolom ininya aja dulu ya. Caranya kita bikin jarak 112, lalu tarik ke bawah. Nah, untuk garis yang ini itu jaraknya 112 ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya nanti banyak angka. Jadi teman-teman bisa lihat saja. Saya ikutin langkah-langkahnya. Nanti untuk ukurannya jaraknya saya akan sebutkan juga ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan langkah-langkahnya. Di sini kita akan copy section. Kita klik, kita taruh kursornya di sini. Lalu tinggal teman-teman ikutin jarak dari garis yang satu ini. Selanjutnya itu 30, enter. Lalu 65, enter. 95, enter. 138, enter. 148, enter. Lalu 168, enter. 188, 213, 233, dan 253. Ya, jadi etiket yang saya buat di sini sudah standar ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman dilihat di sini ada 11 ya. 11 garis lurus. Selanjutnya kita akan membuat ke bawah ya. Garis ke bawah. Untuk ke bawah ini jaraknya sama, yaitu 7,5. Oke. Jadi 7,5. Lanjut 15 ya. Jadi sama rata. 15 dan yang terakhir 22,5. Ya. Oke, sudah. Lanjut. Kita akan satu lagi. Kita copy selection lagi ke atas satu lagi ya, 7,5. Oke. Nah, lanjut kita akan menarik garis ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan trim. Jadi yang perlu kita trim itu ini, lalu ini. Oke. Nah, lanjut kita perlu teliti di bagian sini ya. Di sini yang perlu kita trim itu bagian ini. Bagian ini. Oke. Lalu ini. Jadi teman-teman bisa tinggal ikutin ya langkah-langkahnya. Ini juga.
Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat isi atau tulisan dari kolom-kolom ini yang sudah kita buat. Caranya klik teks, lalu seperti ini, dan kita akan menaruhnya untuk di ini MC ya, middle center. Kita akan taruh di tengah. Kita akan tulis Poltek GT. Untuk ini ukurannya kita bikin ukuran 8. Oke, sudah. Kita ya, ternyata hasilnya kecil ya. Mungkin kita bisa di properties ya, di bagian ini text height-nya ya. Kita bikin 8, coba apakah ya, baru muncul tulisannya. Tadi sudah dibikin 8 tapi belum muncul ya. Tapi gak apa-apa. Kita lanjut di bagian sini. Untuk di bagian sini itu tulisan yang akan kita buat yaitu design by ya. Design by. Ini kita taruh di middle left. Tengah tapi ke kiri. Nah, ini kita bikin ukuran 2. Nah, ternyata masih kecil. Mungkin kita ini ubah juga di properties ya. Nah, ini jadi saya spasi aja ya. Jadi biar nggak kena garis tulisannya. Nah, lanjut kita akan membuat di bagian bawahnya itu tulisan lagi. Mungkin kita coba ini. Coba kita bikin ukurannya dulu 2. Jadi agak besar ya. Untuk di sini kita akan tulis drown by. Coba kita checklist dulu. Ya, ternyata muncul ya teman-teman. Kita kasih spasi. Oke, teks. Kita bikin di bawahnya lagi. Nah, jadi begitu ya caranya teman-teman. Jika memiliki kasus yang sama, teman-teman bisa taruh di middle left dulu, baru kasih ukurannya, baru memasukkan tulisannya. Ya, di sini saya lupa spasi ya, jadi jangan lupa juga teman-teman. Nah, biar nggak kena sama garis ini. Lanjut. Oke, middle left 2. Di sini approved by. Sorry, saya lupa spasi lagi. Wajar, manusia tidak sempurna ya teman-teman, mohon dimaafkan. Banyak sekali kesalahan. Oke, lanjut kita akan copy paste saja ya, karena setelahnya juga kita ini untuk 4 ini isinya tulisan semua. Nah, untuk biar sejajar kita tarik seperti ini ya teman-teman ya. Lanjut sini juga. Oke, lanjut lagi. Untuk bagian approve di sini tuh kita kosongin ya, nggak ada tulisan apa-apa. Jadi kita lanjut ke sebelahnya. Oke, jadi kita ubah di sini desainnya itu karena diberikan oleh dosen, jadi kita akan menggunakan atau menulis nama dosen di sini. Nama dosennya itu Pak Pugu ya, Pak Pugu Elmiawan. Lalu yang gambar yaitu saya sendiri, Angga N.N.B. Ya, karena nama saya panjang, jadi disingkat saja.
Lanjut di sini cek itu ya tentunya oleh dosen juga ya, Pak Pugu Ilmiawan. Sorry, disingkat aja. Nah. Oke, bagian sini kita akan tulis drawing now. No. Di nomor berapa? Kita bikin aja nomor 1 di sini. Jangan lupa spasi ya teman-teman biar nggak kena garis. Oke, di bawahnya kita bikin date atau tanggal. Oke, saya lupa lagi spasinya. Jadi tanggal pembuatan saya itu tanggal 24 ya. Bulan 3 2023 sesuai tanggal nih di sini. Lanjut di sini kita akan tulis scale atau skala. Skala yang kita gunakan adalah 1:1. Oke, lanjut yang paling bawah di sini to sheet now. Jadi kita bikin 1. Oke. Nah, ini udah selesai. Lanjut kita ke kolom sebelah sini. Oke, teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya atau tulisan apa saja yang akan saya masukkan di sini. Cuman bedanya di sini kita akan menggunakan yang MC ya. Di tengah ukuran sama untuk ini. Jadi yang pertama itu item. Nah, kalau ini satu-satu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja langkah-langkahnya. Oke, jadi sudah teman-teman. Lanjut di sininya juga kita sebenarnya masih ngasih ya, cuman beda ukuran. Di sini kita akan menggunakan ukuran 4 di media center. Kita tulis flank coupling. Oke. Karena kalau selain ukuran 4 maka nggak akan muat ya teman-teman di sininya. Oke, ini sudah. Lanjut ini kita akan mundurin garisnya, mungkin sorry kita akan mundurin garisnya itu 3.
3 saja, ini juga 3. Lanjut kita akan bikin diameter, dan jaraknya ke sini 4. Oke, sudah. Lanjut kita akan membuat garis. Nah, kita akan copy selection, di sini ya. Sorry. Oke, di sini, dan di sini kita akan munduran dikit. Oke, kita tarik ke sini, lalu kita ketik line. Oke, kita hubungkan. Ya, sudah. Jadi ini dia etiketnya teman-teman. Ini sudah jadi ya. Ini adalah wujud etiket yang digunakan. Oke, karena sudah, kita akan lanjut membuat gambarnya itu ini. Kita copy saja dulu. Ya, kita taruh sini. Oke. Lanjut, kita akan mulai gambar. Kita sudah membuat etiketnya ya teman-teman. Semoga bisa diikuti langkah-langkahnya. Lanjut, kita akan membuat gambar. Di sini seperti kita lihat, pertama kita akan membuat lingkaran dulu ya teman-teman. Di sini ada banyak. Yang pertama kita akan buat diameter ini dulu. Sorry. Bentar, oke. Diameter 76, 36, 20, 26, 25 ya. Kita akan buat aja. Ya, sekitar di sini aja. 76. Lanjut. Kita akan buat diameter 36. Nah, untuk diameter 36 ini karena dia paling terluar, dan kalau kita ini kan kita buat pandangan depan dulu ya. Jadi karena ini nih kita bisa lihat garis ini kan, ini garis terluar dari 36 ini. Kalau kita lihat dari pandangan depan sini itu tidak kelihatan. Jadi kita bikin garis putus-putus ya teman-teman. Jadi tujuan garis putus-putus itu untuk memberitahu bahwa ada benda di balik benda lagi. Nah, karena ini tidak kelihatan, jadi kita bikin seperti ini agar tahu juga drafternya. Lanjut, diameter 20, lalu diameter 26. Ya. Lanjut, kita akan bikin radius 25 nih. Ini ada radius ya, radius 25. Set. Nah. Oke. Jadi radius 25 ini untuk menghubungkan ini nanti teman-teman. Kita bikin circle-nya dulu buat ini, bikin garis ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada keterangan 3 kali 45 derajat. Itu memaksudkan fillet di lingkaran ini, teman-teman ya. Sebentar. Ini di lingkaran sini. Nah, jadi itu memaksudkan kita menambahkan ukuran 6 diameter tambah 6. Nah, ini ada fillet nih seperti teman-teman lihat di sini. Jadi kedua sisi lingkaran itu, di kedua sisi ini, jadi ada fillet yang menambahkan. Jadi kita akan menambahkan 3 di diameter 26 ini. Nah, 3 ini kan radius teman-teman. Kalau teman-teman klik fillet, nah di sini pilihannya hanya ada radius. Jadi 3, kalau kita ubah ke diameter, jadi 6, karena dikali 2. Jadi kita akan membuat diameter lagi, yaitu 26 ditambah 6. Jadi diameter ternyata 32.
32 ya. Jadi seperti ini tampilannya, bisa teman-teman lihat. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian ini, diameter 2 kali 10, jadi ada 2 ini diameternya 10. Lalu yang ini dengan radius 12 nih, lengkungan ini ya. Oke, langsung saja kita buat. Itu letaknya di sini 10, lanjut ke radiusnya di sini 12. Set. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa trim ya. Trim. Nah, jadi itu saja yang ditrim. Lanjut kita akan membuat yang ini. Nah, kita akan membuat diameter lagi teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, untuk membuat 6 diameter 8 ini, 6 lubang ini, itu kita patokannya itu di diameter 58. Jadi seperti ini. Kita bikin dulu diameter 58, set. Nah, baru nanti kita akan membuat diameter 8 di sini. Kita array diameter ini, diameter 8 ini. Sudah itu kita pilih yang ini ya teman-teman, di bagian array ini polar. Kita klik mana yang mau di array ini, kita enter, kita klik di tengah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Di pas ya ada 6. Nah, ada 6. Jadi seperti itu. Patokannya itu 58 untuk acuan ya. Nah, selanjutnya kita akan balik lagi membuat yang ini. Oke, langsung saja. Pastikan dulu teman-teman aktifkan ini ya, tangannya. Tangan di sini agar bisa membuat ini, karena itu menggunakan tangan. Di sini saya akan menggunakan arts di sini. Arts pada bagian start and direction. Nah, teman-teman bisa klik sini. Oke. Nah, ini sebenarnya lambang tangan itu seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini baru tangan. Kita menemukan tangannya. Nah, set, dapat. Sebentar ya teman-teman. Ini enggak kena ya. Berarti agak salah. Sebentar kita ulang. Dari atas ke bawah. Oke. Bentar. Nah, sudah selesai. Oke. Jadi selanjutnya adalah kita tinggal mirror. Mirror ini set. Oke. Nah, dah. Setelah kita mirror, kita akan trim. Set. Ini saja. Lanjut. Yang akan kita trim adalah ini. Tapi kita akan mirror dulu ya. Mirror dulu juga bisa. Di trim itu tadi juga bisa. Mirror. Nah, yang perlu kita trim itu selanjutnya kalau sudah di mirror ini bagian ini tadi. Lalu jika sudah seperti ini kita akan delete lingkaran bagian ini, bagian acuan tadi. Nah, jadi tampilan depan hanya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini sudah mendekati selesai pandangan depan. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi seperti yang saya bilang, ini garis putus-putus menandakan kalau ini di belakang benda ini itu ada buletan ya, yang ini. Nah, sama teman-teman, ini juga ternyata kalau kita lihat itu kehalang ya, kehalang yang ini. Kalau dari pandangan depan, otomatis kita akan membuatnya putus-putus. Nah, sementara kalau kita ubah ini, maka akan ikut semua.
Nah, caranya bagaimana? Pertama kita akan klik line. Nah, kita hubungkan dulu teman-teman garis seperti ini ya guys ya. Ini satu-satu guys. Oke. Oke guys, sudah selesai. Lanjut, kita akan mendelete ini. Nah, jika kita sudah delete seperti ini, langkah selanjutnya kita buat ulang lingkaran yang tadi, teman-teman. Ya, diameter 8, juga diameter 8, dan seterusnya. Oke, jika sudah, sorry, satu lagi belum. Jika sudah, kita trim garis ininya. Sorry, mending kita delete aja ya. Nah, jadi cepat. Set. Oke. Langkah selanjutnya, kita tinggal membuat ini dengan garis putus-putus ya. Ini juga sudah mendekati selesai, belum selesai juga karena apa? Jika kita lihat di gambar di sini ada potongan ya. Jadi nanti kita akan potong di bagian sini, set gini. Tapi kita akan membuat pandangan lain aja terlebih dahulu. Untuk potongan itu kita akan di akhir saja kita akan buatnya. Oke, lanjut kita akan ke pandangan samping. Ya, ini tinggal sejajarkan aja ya teman-teman. Karena kalau kita lihat dari samping kan ya tingginya juga sama ya. Dan untuk tebalnya itu 12. Seperti bisa teman-teman lihat ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat ini. Nah, yang ini ya, set batang ini. Caranya dengan mensejajarkan pada lingkaran yang ini. Karena itu kan bagian terluar ya. Jadi di diameter 36. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya itu tinggal 70 kurang 10 kurang 12 seperti di gambar ini ya teman-teman. Jadi 70 kurang 10 itu 60, dikurang lagi 12. Hasilnya kira-kira 48 ya. Ya, jika sudah ini kita sejarkan saja. Set. Lanjut kita buat yang di belakangnya ya teman-teman. Di lingkaran ini yang diameter 76. Nah, kita kasih jarak dulu ke atas. 76 bagi 2 itu kan 38 ya. Nah, ketebalannya 10 di gambar. Lalu 76, tebalnya 10, kita hubungkan. Set. Yang atasnya juga kita hubungkan. Ya. Lanjut kita akan membuat garis ini. Tinggal sejajarkan lingkaran ini ya. Ini kita akan buat garis putus-putus juga teman-teman. Karena ini tidak kelihatan dari sisi samping. Jadi kita akan membuat sesuai pada gambar ya teman-teman. Untuk bagian ini, kepala yang bagian kiri ini hanya dua saja, dua lingkaran ini yang akan kita bikin. Nah, untuk yang di belakang kita memakai lingkaran yang mana, yaitu yang ini, yang diameter 8 tadi ya. Lanjut, set. Lanjut aja ke bawahnya yang ini juga tidak kelihatan ya teman-teman kalau dari sisi samping. Ya, jika sudah kita tinggal klik, lalu kita kita mirror, set. Nah, selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat pada bagian ini di sini. Caranya kalau teman-teman lihat di sini
jarak ke dalam itu menjorok ke dalam ya, maksudnya itu 25. Jadi kita bikin dulu di sini 25. Set. Ya, lalu ke atas. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, kita akan membuat garis lagi. Tapi yang kita sesuaikan di sini adalah yang ini, diameter 20 ya, teman-teman. Nah, set. Kita tarik sampai sini saja. Tapi mau mulainya ya. Mulainya itu bukan dari situ sebenarnya, tapi dari sini. Set. Nah, sorry. Ini saya agak ragu, takutnya miring, jadi diulang. Oke. Set. Lalu bagian atasnya. Oke. Ini kita terima aja nih. Jadi kita bikin garisnya aja dulu. Soal garis putus-putus nanti kita sekaligus saja. Nah, ini juga kita trim, ini juga kita trim. Nah, ini kita bikin garis lagi. Set. Ini langsung saja ke sini dulu. Nah, lanjut kita akan membuat garis lagi pada yang ini. Berapa ini? Diameter bagian 26 kalau nggak salah ya. Bentar, kita cek. Ya, 26 betul. Oke, kita tarik menggunakan line. Nah, lanjut ke bawahnya juga. Nah, itu juga tidak kelihatan ya teman-teman. Itu berada di dalam. Oke, lanjut. Ini 20, 26. Oke. Oh, salah. Yang bawah salah ternyata teman-teman. Makanya saya juga agak ragu tadi. Yang ini harusnya yang ditarik ya. Karena agak kelihatan beda. Mohon dimaafkan teman-teman. Oke, lanjut kita trim bagian ini. Set. Set. Jadi sebenarnya makin banyak nanti garisnya, jadi kita bikin aja dulu garis putus-putusnya teman-teman, biar teman-teman juga tahu mana sebenarnya yang nggak kelihatan ya. Ya, kita klik 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 klik, kita bikin garis putus-putus. Lanjut ke klik kanan properti, bagian line type scale kita bikin 0,3. Tujuannya apa? Agar lebih banyak garis putus-putusnya ya. Nah, kalau ini kan lebih jarang nih, ini lebih banyak, jadi kelihatan lebih jelas. Oke, selanjutnya kita bikin, oh ya, bagian fillet tadi ya. Bagian fillet itu diameter 32 di sini. Di sini ya. Kan ada fillet, bukan fillet ya, sorry, fillet. Itu kan jaraknya 3 ya. Jadi ke atas juga 3. Nah, cuman yang lupa saya di sini seharusnya kita klik dulu ini ya. Tapi gak apa-apa, nanti bisa kita atur. 3, sini 3. Set. Oke. Nah, ini tinggal kita tarik miring. Ini chamfer camfernya ya, chamfer ya, whatever itulah ya, chamfernya. Oke, kita tarik nih. Set. Oke, ini kita trim. Sorry.
Salah, saya narik garisnya salah teman-teman ya. Ini agak bingung saya. Nah, seperti ini yang dimaksud. Oke, juga kita trim. Oh, kita trim. Sorry, bentar. Yang di trim itu ini, set. Nah, ini dia. Oke, kita ubah dulu biar sama dengan yang lain. Kita perkecil ini jadi 0,3. Set. Ya, ini nggak begitu kelihatan ya. Ya sudah, tapi nggak apa-apa. Oke, jika kita lihat di sini yang perlu di trim di sini masih ada, itu bagian ini juga, set. Nah, ini sepertinya belum di ini, atau coba kita delete. Oh, kita sambungin aja. Oh, mungkin belum diperkecil ya. Kita perkecil dulu biar sama. Oke, nah sudah. Oke, jadi ini adalah tampilan samping. Tampilan samping seperti ini, dan kita sudah menyelesaikan. Sebenarnya belum selesai juga karena belum diarsir ya teman-teman. Tapi kita lanjut aja dulu ke, seperti saya bilang tadi, di bagian akhir kita akan membuatnya. Lanjut, kita akan membuat pandangan atas. Nah, pandangan atas kita akan sejar-jarkan ini dan ini. Oke, saya ulang karena lupa aturan pakai garis biasa ya. Oke, ini dan ini. Nah, itu dia. Tebelnya sama ya, 12 teman-teman. Oke. Nah, maka selanjutnya adalah untuk di pandangan atas ini kita hanya menyamakan ini dan ini. Nah, lanjut kita bikin garis putus-putus dulu. Tidak kelihatan, jadi kita kecilin biar kelihatan. Oke, sudah. Nah, kenapa saya bilang cuman itu doang? Karena apa? Untuk yang lain itu sama seperti gambar yang samping ini, teman-teman. Jadi kita hanya perlu copy, lalu kita rotate nanti ya. Kita akan copy, yang kita copy adalah ini, lalu ini, dan ini. Ya, ini kita copy, lalu kita paste. Sorry, bentar. Tidak terlalu kelihatan ya. Kita paste, set. Nah, nanti ini kita rotate, kita rotate. Oke, seperti ini. Dan ini saya akan turunin dulu ya, agar muat. Sebentar, ini ada yang kena. Nah, oke. Ini saya turunin. Akan lanjut. Kita rotate dulu. Kita move ya, kita move ke sini dulu untuk sementara. Nah, jadi kita perbesar. Oke, sudah. Kita lanjut ke untuk memasang ini ya. Tekan lanjut. Sebentar, kita blok lagi. Move.
Oke, kita tarik karena sama ya. Masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan pastikan lagi. Kita unduh aja dulu ya, kita unduh. Karena saya juga ininya belum pasti ya tadi. Move. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Sudah kurang lebih sudah tersambung. Kita lihat tadi. Jadi sudah pas. Tapi kita akan coba lagi di blok. Untuk memastikan sekali lagi ya teman-teman. Kita ini move. Sebentar. Berarti sudah pas tadi teman-teman, kita samain ini ke sininya karena memang ini bentar, sorry agak lama di sini. Ya, sudah teman-teman, sudah tersambung. Yang kita lihat lepas. Jadi seperti itu caranya. Untuk pandangan atas tadi seperti yang saya bilang, tinggal mengcopy lalu di rotate dan disambungkan, karena yang lainnya sudah sama ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat arsiran. Pertama-tama kita akan membuat line dulu sini. Nah, kenapa kalau kita lihat di gambar juga kan, nah dia hanya seperapat ya istilahnya, seperapat saja. Tapi saya masih agak ragu dengan ini, tapi kita coba dulu agar teman-teman juga tahu cara ininya ya, biar ngepasinnya. Sebentar, kita akan coba. Oke. Nah, ini dia. Nah, baru pas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tadi ditengahin dulu, baru dilepas, kemudian klikkan lagi move, baru teman-teman acuannya ini. Kalau ada garis hijau tadi seperti tadi, nah itu berarti udah pas. Nah, kalau begitu sudah selesai. Kita akan lanjut. Oh ya, saya lupa di sini ada keterangan bahwa round and fillet. Di sini dua ya radiusnya. Jadi yang perlu di fillet itu ada di sini teman-teman, yaitu bagian ini. Bagian ini di fillet, tapi kita klik dulu. Fillet radius, kita klik 2.
Oke, lanjut lagi. Nah, di bagian atas. Nah, jika kita lihat di sini ada seperti terputus lainnya, jadi kita tinggal sambungkan. Oke, buat tadi juga sama. Dan kalau kita lihat juga di gambar, nah ini ada fillet ya teman-teman di bagian sini. Nah, jadi kita fillet juga. Nah, kalau kita lihat di sini menghilang, kita undo, klik fillet, klik TR, ketik TR, pilih yang no trim. Nah, seperti itu teman-teman, jadi tidak terhapus ya, tidak langsung dipotong oleh filletnya, tapi kita akan mentrimnya secara manual. Sorry. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke atas sini juga di fillet. Oke, kita trim. Nah, sudah teman-teman, kita lanjut ke step terakhir, yaitu membuat arsiran. Seperti tadi ini seperti ini. Dan yang perlu kita perhatikan yaitu apa saja yang akan kita trim. Sini yang akan kita trim, teman bisa perhatikan bagian sini. Itu sambung ya. Sebentar kita ulang. Kita trim bagian sini, sini, sini. Ini juga kita trim. Kita trim, 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 trim. Oke. Kita trim. Mungkin ini aja, set sampai sini juga. Oke. Dan bagian ini. Karena apa, kalau dipotong seperti teman-teman lihat juga digambarkan jadi kelihatan ya lubangnya. Nah, sebenarnya ini juga kelihatan untuk bagian sininya saja nih, seperempatnya ini aja. Jadi kita akan bikin lagi. Sorry, ini menggunakan radius ya. Kita bikin lingkaran, nah seperti ini. Ya, lalu kita trim. Yang trim bagian sininya saja. Nah, jadi sudah hilang garis putus-putusnya. Karena apa? Karena kelihatan ya, karena ini udah dipotong. Lanjut kita akan membuat arsiran. Caranya adalah dengan menggunakan menu Hatch. Di sini. Kita pilih ANSI yang 31, kita klik di sini. Lalu ya, sudah kita klik. Kita mungkin akan bikin 5. Nah, tadi itu putih karena banyak ya, 9 coba. Tadi itu berapa guys? Nah, itu 2. Jadi kita bikin 9 aja teman-teman. Nah, agak jarang-jarang gitu ya, jadi jaraknya. Tidak perlu terlalu ini juga. Oke, selanjutnya ini bagian ini sudah selesai, kita arsir. Lanjut ke bagian samping. Caranya kita akan membuat garis dulu teman-teman. Di sini garis tengah ke garis tengah yang di sini. Nah, set, set. Nah, ini kita sambungin aja ke sini. Nah, lanjut kita akan trim apapun yang akan perlu kita trim. Sini yang perlu kita trim ini
ini. Nah, sebenarnya ini kita tidak trim teman-teman, tapi kita buat ulang. Tapi karena apa? Karena seperti tadi yang saya bilang ya, kalau sudah dipotong jadi semuanya kelihatan bagian sini. Jadi tidak menggunakan garis putus-putus lagi, tapi garis biasa. Kita trim, set. Ini juga kita ini lanjut ke sini, ke sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dengan bisa ikutin langkahnya. Dan yang satu lagi yang perlu kita ini bagian atas ini. Untuk bagian sini kita tidak perlu hapus, tapi kita hanya ubah saja seperti ini. Nah, sudah, kita akan membuat arsiran di hatch tadi. Ini bagian ini. Nah, selesai. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa ikutin. Lanjut, yang akan kita lakukan adalah membuat arsiran pada pandangan atas. Ya, di bagian sini. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Kita akan membuat ini dulu garis, lalu ke tengah sini. Nah, ini dia. Temu, set. Set. Oke. Ya, seperti itu. Jika sudah, kita akan mentrim. Kita akan mentrim bagian sini. Bukan tidak mentrim juga ya, tidak menghapus juga, tapi mungkin mengubah. Oh, ini tidak satu paket. Jadi ini kita ganti aja tipenya seperti ini. Lanjut ke bagian ini juga. Oh, ini kita trim. Sorry. Oh. Nah, itu dia. Oke, lanjut kita akan membuat ini menjadi garis biasa. Lalu yang perlu kita lakukan ini, sebentar, ini di trim. Oh ya, garis ke sini putus-putus ya teman-teman, ke sini. Oke, kurang kelihatan, kita ubah 0,3. Oke, sudah. Kita cek apakah masih ada. Oh, sudah, ini sudah. Oke, sudah semua teman-teman. Kita akan tinggal klik menu Hatch di sini. Nah, sudah selesai. Jadi untuk pandangan atas hanya bagian ini yang diarsir. Teman-teman juga bisa mengubah arsiran ini agar lebih menarik, misalnya menggunakan warna merah atau apa, kuning, hijau, bisa. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Tapi mungkin teman-teman mau memberikan ukuran juga bisa sesuai pada gambar ini ya. Caranya dengan klik menu dimensi bagian linear. Salah satu contohnya kita akan bikin diameter ya, ukuran diameter pada menu diameter. Yang ini misalnya 8. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir ini kenapa kecil ini, kita akan men-settingnya. Pada menu Annotate, terus Dimension, klik tanda panah kecil, Modify. Yang perlu kita modify yaitu bagian simbol dan arrow size-nya kita bikin 3, lalu teksnya juga kita bikin 3. Kita pilih yang Aligned with Dimension Line. Lalu primary unitnya di belakang koma hanya satu angka saja, teman-teman mau berapa terserah sesuai selera. Jika sudah, kita klik OK dan kita close, maka ukurannya akan keluar. Nah, seperti itu teman-teman. Ini juga bisa kita lakukan ke yang lain juga ukurannya. Jika ingin memastikan seperti ini,
76 sudah pas. Lalu bagian mana lagi? Misalnya dari sini ke sini. Set 76 sudah pas, sesuai. Lalu dari sini tengah 38 juga sudah sesuai. Lanjut kita akan bikin radius. Di sini radius 25 sesuai. Di sini radius 12 juga sesuai. Lanjut diameter. Di sini ada diameter 36. Ada diameter tadi ini 26. Diameter 20. Oh, ini 26 udah. Diameter 20. Nah, yang ini kan tidak diketahui ya, yang tadi yang disertai fillet tadi. Nah, ini sudah sesuai, ini juga sudah sesuai semua. Jadi seperti inilah hasilnya teman-teman. Proses pembuatan etiket dan gambar yang sudah diberikan tugas oleh dosen. Dan itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, dan akhir kata terima kasih.